Halo Bapak Ibu dan seluruh sahabat Naskar dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah minuman yang dikenal kaya nutrisi. Susu. Dari kecil kita diajarkan bahwa minum susu itu baik, tulang jadi kuat, tubuh sehat. Tapi, benarkah keyakinan ini berlaku mutlak untuk kita yang sudah memasuki usia senja? Seringkali kita mendengar bahwa susu adalah sumber kalsium utama, protein penting, dan berbagai vitamin. Namun, pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apakah susu yang kita minum setiap hari itu benar-benar melindungi kesehatan kita? Atau jangan-jangan ada beberapa jenis susu yang justru diam-diam bisa merusak kesehatan kita? Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa susu itu ibarat pedang bermata dua? Di satu sisi bisa menjadi sahabat setia, di sisi lain bisa berpotensi merugikan jika tidak tepat. Mari kita selami lebih dalam bersama-sama. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan melihat sisi baiknya terlebih dahulu. Tidak bisa dipungkiri, susu memang memiliki segudang manfaat, khususnya bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Ini adalah manfaat yang paling kita kenal. Susu adalah salah satu sumber kalsium terbaik yang mudah diserap tubuh. Di usia lansia, risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis meningkat. Kalsium dalam susu, bersama dengan vitamin D yang seringkali ditambahkan ke dalam susu, bekerja sinergis untuk menjaga kepadatan tulang kita. Dengan tulang yang kuat, risiko patah tulang akibat jatuh bisa kita minimalisir, menjaga massa otot dan kekuatan tubuh. Susu juga kaya akan protein berkualitas tinggi. Protein sangat vital untuk menjaga dan membangun kembali massa otot kita yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Dengan otot yang kuat, kita bisa lebih aktif, mandiri, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah tanpa merasa cepat lelah. Sumber energi dan vitalitas. Susu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah seimbang yang bisa menjadi sumber energi yang baik untuk aktivitas kita sehari-hari. Segelas susu di pagi hari bisa memberikan bekal energi yang cukup untuk memulai hari dengan semangat. Meningkatkan kekebalan tubuh. Susu mengandung berbagai vitamin dan mineral penting, seperti vitamin A dan B12, yang berperan dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh kita. Dengan sistem kekebalan yang kuat, tubuh kita lebih siap melawan berbagai infeksi dan penyakit. Jadi, jelas sekali, jika dikonsumsi dengan benar, susu bisa menjadi bagian penting dari diet sehat kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini dia bagian paling penting yang harus kita perhatikan. Meskipun susu punya banyak manfaat, tidak semua jenis susu itu baik untuk kita konsumsi setiap hari. Ada beberapa jenis susu yang justru bisa berdampak buruk jika dikonsumsi sembarangan, terutama di usia kita. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Pertama, susu mentah atau raw milk. Susu jenis ini adalah susu yang baru saja diperah dari hewan dan tidak melalui proses pasteurisasi atau sterilisasi sama sekali. Proses pasteurisasi itu penting sekali Bapak Ibu, karena ia adalah proses pemanasan susu pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang mungkin ada di dalamnya, seperti Salmonella, E. coli, Campylobacter, Listeria, dan Brucella. Bakteri-bakteri ini bisa menyebabkan infeksi serius. Bayangkan saja, jika kita minum susu mentah yang terkontaminasi, bisa timbul gejala seperti mual, muntah parah, diare hebat, kram perut, demam tinggi, hingga dehidrasi. Bagi kita para lansia, atau jika ada cucu yang masih balita, risiko komplikasi dari infeksi bakteri ini jauh lebih tinggi dan bisa membahayakan nyawa. Sistem kekebalan tubuh kita mungkin tidak sekuat dulu untuk melawan bakteri-bakteri ini. Jadi, selalu pastikan susu yang Anda beli dan konsumsi sudah melalui proses pasteurisasi atau UHT. Label di kemasan pasti akan menuliskannya. Ini adalah langkah pencegahan paling dasar yang tidak boleh diremehkan. Kedua, susu kental manis, SKM. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum di masyarakat kita. Banyak yang mengira susu kental manis adalah susu biasa yang kental. Padahal, Bapak dan Ibu, susu kental manis itu bukanlah susu dalam artian nutrisi utama yang lengkap. Lihat saja kandungan gulanya.
lebih dari 50% komposisinya adalah gula. Bayangkan, dalam 1 sendok makan saja, kandungan gulanya bisa setara dengan beberapa sendok teh gula pasir. Susu kental manis sangat rendah protein, kalsium, dan vitamin lain yang seharusnya ada di susu. Jika Bapak dan Ibu mengandalkan SKM sebagai sumber nutrisi harian, itu sama saja dengan mengonsumsi gula berlebihan tanpa manfaat gizi yang berarti. Konsumsi gula berlebih ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan di usia senja, seperti peningkatan risiko diabetes tipe 2, karena tubuh harus bekerja keras mengatur kadar gula darah, kenaikan berat badan hingga obesitas, yang kemudian bisa memicu penyakit jantung dan sendi. Masalah kesehatan gigi, seperti gigi berlubang. Jadi, jangan pernah memberikan susu kental manis sebagai pengganti susu biasa untuk anak-anak, apalagi untuk bayi. Dan untuk kita para lansia, gunakanlah susu kental manis ini hanya sebagai pelengkap sesekali saja, misalnya sebagai topping pada makanan tertentu, bukan sebagai minuman harian. Ketiga, susu dengan tambahan gula dan perasa. Susu coklat, strawberry dalam. Mirip dengan susu kental manis, susu yang sudah diberi perasa seperti coklat, stroberi, atau vanila, seringkali memiliki tambahan gula yang sangat tinggi. Meskipun susu ini masih mengandung kalsium dan protein dari dasar susunya, jumlah gula tambahan ini bisa sangat signifikan. 1 gelas susu rasa coklat bisa mengandung gula yang setara dengan beberapa kue manis. Mengonsumsi gula berlebihan secara rutin, bahkan dari minuman sekalipun, bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan. Kita call peningkatan risiko diabetes, penambahan berat badan, penyakit jantung, peradangan kronis dalam tubuh. Lebih baik pilih susu tawar, plain milk. Dan jika ingin ada rasa, Bapak dan Ibu bisa menambahkan buah-buahan asli yang dihaluskan, seperti pisang atau stroberi, ke dalam susu tawar Anda. Ini jauh lebih sehat dan alami. Keempat, susu sapi tinggi lemak, full fat milk, bagi kondisi tertentu. Susu full cream atau susu murni memang terasa lebih gurih dan kaya. Namun, jenis susu ini memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh ini perlu kita perhatikan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti kolesterol tinggi. Konsumsi lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Kelebihan berat badan atau obesitas. Susu tinggi lemak memiliki kalori yang lebih tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup, ini bisa berkontribusi pada penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Jika Bapak atau Ibu memiliki kekhawatiran tentang kolesterol atau berat badan, ada pilihan yang lebih baik, yaitu susu rendah lemak atau tanpa lemak. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Setelah kita mengetahui jenis susu yang perlu dihindari, mari kita fokus pada pilihan-pilihan susu yang aman, sehat, dan sangat direkomendasikan untuk Bapak dan Ibu di usia lansia. Pilihan pertama, susu sapi olahan yang tepat. Susu pasteurisasi, atau UHT. Ini adalah pilihan utama dan paling mudah ditemukan. Pastikan susu sapi yang Anda beli adalah susu yang sudah dipasteurisasi atau UHT. Keduanya aman dari bakteri berbahaya karena sudah melewati proses pemanasan yang tepat. Susu rendah, lemak, low-fat milk, atau tanpa lemak, skim milk. Jika Anda ingin mengurangi asupan lemak dan kalori, pilihan ini sangat tepat. Susu rendah lemak atau tanpa lemak tetap kaya akan protein, kalsium, dan vitamin D yang dibutuhkan tulang dan otot kita tanpa menambahkan lemak jenuh berlebih. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan berat badan. Susu bebas laktosa, lactose-free milk. Bagi Bapak dan Ibu yang sering mengalami gejala tidak nyaman seperti kembung, gas, kram perut, atau diare setelah minum susu sapi biasa, kemungkinan Anda mengalami intoleransi laktosa. Jangan khawatir. Susu bebas laktosa adalah solusi sempurna. Susu ini adalah susu sapi biasa yang sudah ditambahkan enzim laktase, sehingga laktosa di dalamnya sudah terurai dan lebih mudah dicerna oleh tubuh Anda. Anda bisa mendapatkan semua
Manfaat susu sapi tanpa efek samping yang tidak nyaman. Pilihan kedua, susu nabati, plant-based milk, sebagai alternatif terbaik. Bagi bapak dan ibu yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi sama sekali karena alergi susu sapi, intoleransi laktosa yang parah, atau karena memilih pola makan vegetarian-vegan, susu nabati adalah alternatif yang sangat baik. Ingat, selalu pilih susu nabati tanpa tambahan gula yang berlebihan. Susu kedelai, soy milk. Ini adalah salah satu alternatif susu nabati yang paling populer dan paling lengkap nutrisinya. Susu kedelai memiliki kandungan protein yang mirip dengan susu sapi dan seringkali diperkaya dengan kalsium serta vitamin D. Susu ini juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Susu almond, almond milk. Susu almond umumnya rendah kalori dan rendah lemak, serta kaya akan vitamin E, yang merupakan antioksidan baik untuk tubuh. Meskipun secara alami tidak terlalu tinggi protein, banyak merek susu almond yang sudah diperkaya dengan kalsium, vitamin D, dan kadang juga protein. Susu owat, oat milk. Susu owat memiliki tekstur yang lembut dan creamy, sehingga banyak digemari, terutama untuk dicampur kopi atau sereal. Susu owat mengandung serat larut bernama beta-glukan yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Pastikan Anda memilih varian tanpa gula tambahan untuk mendapatkan manfaat terbaiknya. Susu beras, rice milk. Ini adalah pilihan yang sangat cocok bagi bapak dan ibu yang memiliki alergi terhadap susu sapi, kedelai, atau kacang-kacangan. Susu beras cenderung rendah alergen, membuatnya menjadi pilihan aman bagi banyak orang. Namun perlu diingat, kandungan nutrisinya mungkin tidak setinggi susu lain, kecuali jika sudah diperkaya dengan kalsium dan vitamin D. Susu kelapa, coconut, milk. Susu kelapa memberikan rasa yang unik dan sering digunakan dalam masakan. Untuk konsumsi sehari-hari perlu diperhatikan karena kandungan lemak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan susu nabati lain. Jika Anda memilih susu kelapa, konsumsilah dalam porsi yang moderat dan selalu pilih varian tanpa tambahan gula. Setelah tahu jenis yang boleh dan tidak boleh, pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak susu yang idealnya kita konsumsi setiap hari? Secara umum, untuk orang dewasa termasuk lansia, konsumsi 1 hingga 2 gelas susu per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat nutrisinya tanpa berlebihan. Namun, perlu diingat, ini adalah panduan umum. Kebutuhan setiap orang bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi kesehatan, tingkat aktivitas fisik, dan asupan kalsium dari sumber makanan lain. Tips penting lainnya. Selalu baca label nutrisi. Ini krusial Bapak Ibu. Sebelum membeli, luangkan waktu untuk membaca label nutrisi pada kemasan susu. Perhatikan jumlah gula tambahan, kandungan lemak, kalsium, dan vitamin D. Pilihlah produk yang rendah gula, rendah lemak, jika diperlukan, dan diperkaya dengan kalsium serta vitamin D. Perhatikan reaksi tubuh Anda. Setiap tubuh itu unik. Jika setelah minum jenis susu tertentu Anda merasa kembung, mual, diare, atau gejala tidak nyaman lainnya, itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Coba kurangi porsi atau ganti jenis susu ke alternatif lain yang lebih cocok. Mungkin Anda butuh susu bebas laktosa atau beralih ke susu nabati. Susu bukan satu-satunya sumber nutrisi. Ingatlah, susu adalah bagian dari diet seimbang, bukan satu-satunya sumber nutrisi. Kita juga perlu mendapatkan kalsium, protein, dan vitamin dari berbagai sumber makanan lain seperti sayuran hijau, ikan, tahu, tempe, biji-bijian, dan buah-buahan. Variasi makanan sangat penting untuk mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jika Bapak atau Ibu memiliki kondisi medis tertentu, seperti masalah ginjal, penyakit jantung, atau alergi serius, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola konsumsi susu Anda. Mereka bisa memberikan rekomendasi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi Anda. Sahabat Nascare dimanapun Anda berada, semoga penjelasan panjang lebar ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi minuman susu. Susu memang punya banyak kebaikan, tapi dengan informasi yang tepat, kita bisa memilih jenis susu yang benar-benar melindungi kesehatan kita di usia lansia, bukan justru merugikannya. Ingatlah,
Kesehatan itu adalah investasi paling berharga yang kita miliki di usia senja. Dengan memilih susu yang tepat dan mengonsumsinya secara bijak, kita bisa terus menjaga vitalitas, kekuatan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan lebih lanjut, ingin berbagi pengalaman, atau punya topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan subscribe channel Nascare agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya yang selalu kami sajikan. Salam sehat dan tetap semangat dari Nascare. Sampai jumpa di video berikutnya.